warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Aquaflow Solution yang berperan sebagai Junior Hydraulic Engineer. Saya Asifa Celia Sabila Saradifa. Saya Winda Fadila Yasinta. Dan saya Evan Ferdiansyah. Dan hari ini, permasalahan yang kami pilih adalah sistem penyiraman tanaman yang masih boros air dan masih bergantung dengan pompa listrik. Klien kami membutuhkan solusi yang hemat energi, murah, dan distribusi airnya merata. Kami merancang sistem irigasi tetes berbasis tekanan gravitasi menggunakan galon bekas. Nah, tujuan kami di sini adalah untuk mengoptimalkan tekanan, kecepatan aliran, debit air dengan menggunakan konsep mekanika fluida. Nah, terlihat pada blueprint, galon berfungsi sebagai tandon dan ditempatkan lebih tinggi sekitar 0,17 meter dari tanaman. Di bawah bagian galon dipasang keran sebagai pengatur aliran utama, air mengalir melalui selang PE sebagai pipa distribusi, selanjutnya air dibagi menggunakan T-konektor menuju setiap tanaman di setiap ujung selang, dipasang drip emitter untuk mengatur tetesan. Untuk tekanan air, kita menggunakan tekanan hidrostatis. Tekanan air berasal dari perbedaan ketinggian antara galon dan tanaman. Tekanan ini dihitung menggunakan rumus P sama dengan PGH dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan tinggi 0,17 meter. Maka P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,17 sama dengan 1017 Pascal. Tekanan ini cukup untuk mengalirkan air tanpa pompa. Kecepatan air keluar dari tandon mengikuti hukum Torricelli. V sama dengan akar pangkat 2 kali G kali H sama dengan akar pangkat 4 sama dengan 1,84 meter per detik. Namun kecepatan ini diperkecil oleh drip emitter sehingga berubah menjadi aliran tetes yang stabil. Perakitan alat. Langkah pertama adalah melubangi galon dan memasang keran. Kemudian selang PE disambungkan ke keran menggunakan konektor agar tidak bocor. Setelah dipasang T-konektor sesuai jumlah tanaman, di setiap ujung selang dipasang drip emitter. Semua sambungan diperkuat menggunakan klem agar tidak terjadi kebocoran. Selang juga ditopang agar posisinya stabil dan tidak menekuk, sehingga aliran tetap lancar. Pada pengujian awal tanpa drip emitter, air keluar terlalu deras dan tidak merata. Setelah dipasang drip emitter, air keluar dalam bentuk tetesan yang stabil. Tanah menjadi lembab lebih lama dan tidak terjadi limpasan. Kami juga mengamati bahwa tanaman yang lebih dekat dengan tandon menerima aliran lebih besar. Untuk mengatasinya, kami menyamakan panjang selang dan mengatur bukaan drip emitter. Desain ini berhasil karena memanfaatkan energi potensial gravitasi di dalam galon, yang dimana energi potensial gravitasi ini nanti akan berubah menjadi energi kinetik saat air mengalir di dalam selang. Variabel utama dalam sistem ini adalah ketinggian tandon, A luas, penempang pipa, P tekanan. Semakin tinggi tandon, semakin besar tekanan dan kecepatan aliran. Debit aliran mengikuti V sama dengan A kali V. Ketika luas penampang diperkecil oleh drip emitter, debit menjadi kecil sehingga air keluar dalam bentuk tetesan. Kehilangan tekanan terjadi akibat kejadian di dalam selang dan percabangan. Untuk meminimalkan heat loss, selang dibuat tidak terlalu panjang dan sambungan dibuat rapat. Tantangan ya ada sih,
Yaitu tantangan utamanya adalah perbedaan tekanan pada setiap ujung selangnya itu. Solusinya adalah menyamakan pajak selang dan mengatur drive emitter dan menempatkan tandon lebih tinggi. Adanya kebocoran sambungan membuat tekanan yang di dalam situ menghilang, sehingga kami harus menggunakan lem untuk memperkuat sambungan. Sistem ini tidak menggunakan energi pompa listrik, melainkan hanya menggunakan energi potensial gravitasi, sehingga lebih hemat energi. Metode tetes mengurangi evaporasi dan limpasan air, karena air langsung menuju ke akar tanaman. Sistem ini sederhana, mudah, dan cocok untuk skala rumah tangga maupun pertanian kecil. Kesimpulannya, sistem irigasi tetes ini memanfaatkan tekanan hidrostatis dan hukum Torricelli untuk menghasilkan tekanan aliran tetes yang stabil tanpa menggunakan pompa listrik. Variabel ketindihan tandon dan luas penampang pipa terbukti mempengaruhi tekanan kecepatan dan debit aliran. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari Junior Hydraulic Engineer mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.